Baik teman-teman semua, secara singkat kita akan pelajari tentang prosedur darurat dan SAR di laut tentang pencarian atau search and rescue. Search and rescue di laut ini kita memiliki pedoman pada buku IAM SAR manual, yaitu buku pedoman yang digunakan untuk mengorganisir dan dalam operasi pencarian maritim dan penerbangan. Dari operasi SAR dikenal beberapa istilah antara lain seperti MRCC, SMC, RCC, SRU, Distress, Local Station, dan lain-lain. Untuk lebih singkatnya kita bahas secara singkat tentang istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah MRCC maksudnya. Dalam sebuah konvensi tentang SAR yang dibentuk oleh IMO tahun 1979 yang kemudian diberlakukan 1985, MRCC memiliki tugas antara lain memiliki tugas administrasi yang berkaitan dengan melaksanakan secara administratif sebuah operasi pencarian baik di laut, di darat maupun di udara. Dalam hal ini di Indonesia dibentuklah Badan SAR atau Basarnas-nya. Kemudian yang kedua adalah SAR Mission Coordinator. Jika terjadi sebuah kecelakaan di laut, maka akan dibentuk secara temporari atau in case sebuah tim di mana terdiri dari berbagai macam SAR facility yang kemudian diwadahi atau dikendalikan dalam sebuah misi SAR. Koordinasi pencarian tersebut diwadahi dalam SAR Mission Coordinator. Jadi SAR Mission Coordinator dibentuk secara temporari dan posisinya berada di pusat atau di MRCC. Jadi bedanya dengan MRCC, yaitu MRCC itu sebuah badan atau lembaga, sedangkan SMC adalah organisasi yang dibentuk secara temporer. Yang berikutnya adalah On Scene Commander atau OSC. OSC adalah orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan operasi pencarian di lapangan, yang memiliki tugas-tugas antara lain mengkomunikasikan operasi SAR dengan SMC dan SAR facility di lapangan, kemudian mengkoordinasikan, menerima dan memodifikasi rencana-rencana pencarian dan pertolongan, memonitor keselamatan operasi, memberikan laporan, dan mencatat tahap-tahap operasi SAR. Kemudian SAR Rescue Unit atau unsur pencarian SAR. Unsur pencarian SAR ini macam-macam ya. Bisa dari unsur pemerintah, dari badan SAR itu sendiri, bisa dari potensi-potensi SAR yang lain, seperti dari TNI, Polri, atau Bakamla, ataupun dari KPLP, atau dari perikanan, atau semua kapal-kapal pemerintah yang ada di laut. Bisa juga jika ini di laut lepas atau di lokasi tersebut, kapal-kapal niaga atau kapal ikan atau apapun yang ada di lokasi distress. Selain itu, jika digunakan pesawat juga bisa disebut sebagai SAR Rescue Unit ataupun helikopter.
Yang berikutnya adalah life raft atau lifeboat. Life raft adalah sebuah raket penolong yang dapat digembungkan. Lifeboat atau life raft. Lifeboat merupakan sebuah perahu yang dari fiberglass atau dari kayu dan rakit yang dari karet yang sudah mengembang dan dilengkapi dengan mesin dengan peralatan survival di atasnya, mampu menampung beberapa orang survivor. Sementara life raft adalah sebuah raket karet yang dikembangkan dengan inflate unit dan disimpan dalam kontainer fiber dilengkapi dengan hidrostatic release, di mana saat tenggelam dia akan memotong sendiri tali pengikatnya dan mengembang setelah mengapung sendiri. Digunakan untuk menampung beberapa survivor. Bedanya dengan life raft, kalau lifeboat ini dilengkapi dengan mesin sehingga memiliki kemampuan manuver. Yang berikutnya adalah emergency position indicating radio beacon. EPOB ini adalah alat yang ditempatkan di kapal laut yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan frekuensi radio yang mengindikasikan sebuah keadaan distress atau melocating posisi distress, dimana jika ada transmisi dari EPOB diartikan bahwa di lokasi tersebut ada distress, kondisi distress atau mara bahaya yang membutuhkan pertolongan. Tetapi jika transmisi dari EPOB ini belum berupa mara bahaya tertentu atau seperti capsizing, sinking, fire atau explosion, itu belum. Jadi masih secara general hanya mentransmisikan identitas dari kapal yang mengalami distress dan lokasi. Kemudian local earth station adalah stasiun lokal penerima transmisi di area tertentu. Di dunia ini dibagi beberapa local earth station, di mana pemancarnya, penerima transmisinya ada di beberapa tempat. Seperti di Asia Tenggara ini ada di Sentosa Island, Singapura, yaitu untuk lokasi Indian Ocean Region. Untuk di Pacific Ocean Region ada di Hawaii, Honolulu, dan di Yamaguchi, Jepang. Sementara di Atlantic Ocean Region ada di beberapa tempat. Yang berikutnya adalah GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, yaitu sistem transmisi keselamatan dan mara bahaya maritim, di mana integrasi berbagai macam alat di atas kapal yang digunakan untuk memancarkan transmisi mara bahaya dan menerima berita-berita keselamatan ataupun memancarkan berita keselamatan. Kemudian distress, apa itu distress? Distress adalah respon emosional dan fisiologis terhadap peristiwa yang dinilai menekan, mengancam, dan memberikan dampak negatif bagi individu yang digejalai dengan depresi dan kecemasan. Ini berdasarkan KBBI ya. Sementara dari di sistem emergensi di laut, distress diartikan sebagai kapal yang dalam keadaan situasi bahaya atau keadaan memerlukan tindakan cermat, tepat, dan pertolongan segera. Cospas-Sarsat adalah satelit internasional yang merupakan gagasan dari Prancis, Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia pada tahun 1979 untuk sebuah misi program memberikan bantuan pelaksanaan SAR dan menyediakan
distress alert atau pancaran mara bahaya dan data lokasi secara akurat, terukur, serta dapat dipercaya pada seluruh komunitas internasional, yang memiliki tujuan agar berkurang atau meminimalisir keterlambatan dalam melakukan pertolongan ataupun merespon dari distress alert. Secara diagram bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika sebuah kapal di tengah laut kemudian mengalami mara bahaya dan tenggelam atau capsizing atau sinking, kapal tersebut akan merilis life raft dan EPIRB. Life raft atau lifeboat, kemudian survivor akan ada di atasnya, dan EPIRB akan secara otomatis mentransmisikan sinyal posisi dan emergensi ke satelit COSPASARSAT dengan frekuensi 121,5 MHz, 243 MHz, 406,5 MHz. Transmisi dari EPIRB tersebut akan diterima oleh satelit COSPASARSAT, kemudian ditransmisikan kembali, dipancarkan kembali ke bumi. Transmisi tersebut akan diterima oleh local earth station terdekat dengan lokasi distress. Kemudian local earth station akan merelay atau mentransmisikan kembali berita mara bahaya tersebut kepada seluruh kapal-kapal yang ada di laut, kepada MRCC atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pertolongan dan pencarian. Kemudian lembaga pemerintah tersebut akan membentuk tim pencarian dan memerintahkan fasilitas pencarian atau unsur-unsur pencarian atau SAR Rescue Unit untuk menuju posisi distress boat untuk melakukan pertolongan. Jika peristiwa distress tersebut terjadi di luar dari sewilayah negara manapun atau di tengah laut lepas, maka on-skin commander adalah kapal yang pertama tiba di lokasi distress atau lokasi mara bahaya. Kemudian kapal-kapal berikutnya akan bertindak sebagai SAR Rescue Unit atau anggota pertolongan. Demikian penjelasan mengenai pola pencarian di laut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Jika ada yang kurang, silakan memberikan tambahan di kolom komentar. Dukung terus channel saya, like dan subscribe. Bravo Insan Maritim Indonesia.